Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dalam pembelajaran matematika edisi pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab yang keempat, pertemuan yang kedua, yaitu menentukan kemiringan garis lurus. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan kalian akan bisa memahami gradien suatu garis, menentukan gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik x, y. Menentukan gradien garis yang melalui dua titik, x1, y1 dan x2, y2. 4. Mengenal gradien tertentu, yaitu gradien garis yang sejajar sumbu x, gradien garis yang sejajar sumbu y, dua garis yang saling sejajar, gradien dua garis yang saling tegak lurus, gradien garis dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Baiklah, kita mulai anak-anak sekalian. Yang pertama, memahami kemiringan atau gradien suatu garis. Perhatikan gambar tangga di samping. Agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan dengan tepat kemiringan tangga tersebut. Persamaan berikut menyatakan pengertian gradien atau kemiringan garis. Kemiringan adalah perubahan panjang sisi tegak atau sisi vertikal terhadap perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Gradien dinotasikan dengan M. Perhatikan grafik pada gambar di samping ini. Sebuah garis yang ibu tunjuk ini kemiringannya sama dengan 1, ya. Jadi tadi sudah disampaikan di sini bahwa gradien atau kemiringan itu disimbolkan dengan M. Kemudian gambar yang kedua, gradiennya adalah 0,5. Gambar yang ketiga, gradien garisnya adalah 0. Kemudian gambar yang keempat, gradien garisnya adalah min 1. Kita melihat gradien garis yang melalui titik 0, 0,0 dan titik x, y. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut, garis K mempunyai persamaan y sama dengan 2x. Koordinat titik P 1,2, koordinat titik Q 2,4, koordinat titik R 3,6. Untuk mengetahui nilai perbandingan antara komponen Y dan komponen X, perhatikanlah tabel berikut. Perhatikan ya, koordinat titik P tadi 1,2. Ya. Kemudian koordinat titik Q 2, ya, 1, 2, 3, 4. Koordinat titik R 3,6. Kemudian persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2x. Nah, itu yang mau kita lihat untuk pada tabel berikut. Perbandingan komponen X dan komponen Y. Perhatikan ya grafik tadi, P 1,2, Q 2,4, R 3,6. Komponen X-nya 1, kemudian komponen Y-nya 2. Maka komponen Y berbanding komponen X atau komponen Y bagi X sama dengan 2/1, sama dengan 2. Kemudian pada ruas garis dengan titik koordinat 2,4, komponen X-nya 2, komponen Y-nya 4, sama dengan 2/4. Kemudian untuk ruas garis OR, ya maksudnya OR,
komponen X-nya 3, komponen Y-nya 6. Kemudian hasil bagi Y bagi X sama dengan 2. Perhatikan ya, karena tadi persamaan garisnya dalam bentuk Y sama dengan 2X. Nah, maka perhatikan di sini. Pembagian antara Y dengan X untuk setiap ruas ini sama, yaitu 2. Dari tabel di atas, ternyata perbandingan antara komponen Y dan komponen X mempunyai nilai yang sama atau tetap dari setiap ruas garis. Itulah yang disebut dengan gradien. Jadi, persamaan garis Y sama dengan 2X mempunyai gradien 2 dan persamaan garisnya berbentuk Y sama dengan MX. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik A 1,2, 1,-2, B 6,3. Kemudian, tentukanlah gradien garis dari persamaan berikut. A sama dengan A, Y sama dengan min 4X, B, Y sama dengan 1/2X. Contoh soal yang ketiga, tentukanlah gradien garis pada gambar berikut. Garisnya dibuat dalam bidang koordinat, kemudian koordinat titik sudah ditentukan. Kita lihat ya, alternatif penyelesaian. Nomor 1. A tadi 1,-2, maka X-nya sama dengan 1, Y sama dengan min 2. Ini ya, dari sini. Kemudian untuk gradiennya, apabila melewati titik 0,0, maka gradien dicari dengan membagi Y per X. Maka Y-nya tadi berapa? Ini ya, min 2 per 1, sama dengan min 2. Maka gradien garis yang melalui titik 1,-2 adalah min 2. Kemudian apabila titiknya melewati 6,3, kita bagi ya, Y per X berarti 3/6. Ini ya, ini X-nya yang di depan, nih Y. Jadi 3/6 sama dengan 1/2 di sini. Kemudian yang nomor 2, persamaannya tadi berbentuk Y sama dengan min 4X. Maka gradiennya adalah min 4. Kemudian apabila persamaan garisnya Y sama dengan 1/2X, maka gradiennya adalah ya, ingat tadi bahwa bentuk dari persamaan garis yang garisnya melewati titik pusat 0,0, maka persamaan garis berbentuk Y sama dengan MX. Contoh yang ketiga, alternatif penyelesaian. A, garis K melewati titik 3,3 dan min 1,-1 dan melewati titik 0,0. Maka gradien garisnya adalah Y per X 3/3 sama dengan min 1/-1 sama dengan 1. Kemudian B, gradien garis L melewati titik 0,0 dan titik min 1,2. Maka gradiennya adalah 2/-1. Kemudian kita hitung lagi, kalau menggunakan titik yang kedua 1,-2 berarti min 2/1. Maka gradien garisnya sama, yaitu min 2. Kedua, gradien garis yang melalui dua titik A X1 Y1 dan B X2 Y2. Pada gambar di samping, garis K melalui titik P X1 Y1 dan X2 Y2. Ini dia ya, garis K-nya. Gradien garis tersebut dapat ditentukan dengan membandingkan selisih komponen Y terhadap selisih komponen X dari P dan Q.
Maka gradien garis yang melalui titik P dan Q adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Perhatikan di sini ya, MPQ. Jadi gradien garis dari P ke Q maksudnya. Dari P ke Q. Maka Y2-nya dikurangi Y1, X2 kurang X1. Tapi kalau gradiennya melalui garis dari arah Q ke P, ini ya, dari Q ke P, maka yang menjadi X2, Y2-nya adalah di koordinat P ya. Jadi kita menghitungnya adalah Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Sekarang kita lihat lagi. Ayo kita menalar. Sebuah persamaan garis Y sama dengan 1/3X kurang 1. Salah satu titik yang dilalui adalah 9,2. Berapakah gradien garis tersebut? Nah, untuk menentukan gradien garis tersebut, kita tidak usah menghitung, tidak usah melihat-lihat titik yang ada di grafik. Kita tinggal melihat persamaannya saja ya. Persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan 1/3X kurang 1. Nah, persamaan garis lurus itu ada dua macam ya. Satu, apabila melewati titik 0,0, maka persamaan garisnya berbentuk Y sama dengan MX. Kemudian apabila melewati dua titik, seperti gambar di sini ya, di garisnya titiknya adalah titik hitam yang kedua di sini. Tidak melewati 0,0. Maka bentuk dari persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Berarti M itu posisinya pada koefisien X. Jadi dalam hal ini kemiringan atau gradiennya adalah 1/3 ya, ini dia. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 1/3 kali 0 kurang 1. Y sama dengan -1. Koordinat titik yang satunya lagi adalah 0,1, ini dia. Nomor 2, Y sama dengan -1/4X kurang 2. Nah, kita disuruh mencari garis yang melewati persamaan ini. Cara menentukannya adalah kita buat titik potong dengan sumbu Y, ya, X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan -1/2, karena di sini tadi X sama dengan 0 ya, berarti -1/4 kali 0 kurang 2. Nah, -1/4 kali 0 sama dengan 0, 0 kurang 2 sama dengan -2. Ini nilai Y-nya, maka koordinat titiknya adalah 0,-2. 0 ini sudah dibuat dari sini ya. Koordinat dipotong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. 0,-2. Ini dia. Kemudian, kalau kita mau mencari lagi berapa koordinat titik yang satunya lagi. Titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Nah, di sini dia Y-nya ya. -1/4X kurang 2. Maka -1/4X sama dengan 1/4X sama dengan -2 ya. Jadi X-nya sama dengan -8. Maka koordinat titik yang satunya lagi adalah -8,0. Ini dia. Kalau disuruh menggambar ya, disuruh menggambar grafik dengan persamaan diketahui, kalian boleh menggunakan cara koordinat titik potong ya. Ingat bahwa menggambar garis itu menggunakan minimal 2 koordinat titik potong. Nah, cara yang paling mudah atau cepat adalah menggunakan koordinat titik potong. Seperti contoh ini. Lalu digambar grafiknya.
Sekarang kita lihat lagi. Ada sebuah gambar ya, grafik. Kemudian persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2/3X tambah 5. Berarti gradiennya berapa di sini? Kemiringannya. Ambil aja yang ini ya, 2/3. Jadi gradien garisnya 2/3. Ini tadi garis yang satu melewati titik, garis melewati salah satu titik yaitu 6,9. Ya, kita lihat. 6,9. Nah, ini dia. 6,9. Berarti yang satunya 0,5. Gradiennya tadi 2/3. Mengenal gradien garis tertentu. Yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X adalah 0. Garis K melewati salah satu titik, yaitu 3,3 dan 0,3. Lihat di sini ya. Boleh di sini ya, sebelah kiri boleh. Semua dilewati. Kemudian kita menggunakan rumus tadi ya, karena ada dua titik dan tidak melewati 0,0, maka gradiennya kita cari dengan cara Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, ini ya, kita anggap ini X1 Y1 dan ini X2 Y2. Berarti Y2-nya 3 ya. 3 kurang 3 ini sama dengan 0. Kemudian yang di bawah X2-nya 0, X1-nya 3. 0 kurang 3. 3 kurang 3, 0. 0 kurang min 3, min 3. 0 bagi 3 sama dengan 0. Jadi artinya bahwa gradien garis yang sejajar sumbu X adalah 0. Ya, jadi kalian bisa melihat di sini. Sementara kalau yang dimaksudkan gradien itu adalah kemiringan ya. Jadi tidak kelihatan nih, tidak ada sama dengan 0. Kita lanjutkan B, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ada beberapa garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita coba menghitungnya ya, sama seperti tadi, yaitu dengan menggunakan rumus Y2 kurang Y1, X2 per X2 kurang X1. Kita mengambil salah satu garis yang ada di gambar ini, yaitu garis L. ML artinya gradien garis L. Ya. Nah, koordinat titik L ini kita mengambil 1,2 dan 1,6. Ya. Sekarang kita hitung dengan menggunakan rumus. Karena menggunakan melewati dua titik dan tidak melewati titik 0,0, maka rumusnya adalah Y2 kurang Y1 X per X2 kurang X1. Kita anggap X2 Y2-nya adalah pada koordinat 1,6, kemudian X1 Y1-nya di 1,2. Baiklah, kita hitung ya. Ini X2 Y2, maka Y2-nya adalah 6, kemudian Y1-nya sama dengan 2. Jadi 6 kurang 2. Kemudian untuk penyebutnya X2 kurang X1. X2 ada pada koordinat yang di atas, 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi pembilangnya 6 kurang 2 sama dengan 4. Penyebutnya 1 kurang 1, 0. Jadi dalam bentuk 4/0. Sekarang berapakah hasil 4/0 ini? Kalau kita buat hasilnya 0, nanti kalau kita balik 0 kali 0 sama dengan 0, tidak sama dengan 4 ya. Kalau kita buat 4 kali 0 tetap 0. Jadi kalau bilangan yang dibagikan dengan 0, maka disebut dengan tak terdefinisi. Artinya bahwa gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tak terdefinisi. Kita lanjutkan, sekarang kita lihat bagaimana gradien garis-garis yang saling sejajar. Perhatikan di sini ada dua garis ya.
yang saling sejajar yaitu garis H dan garis G. Garis H melewati titik 0,4 dan titik 4,0. Garis G melewati titik 0,8 dan titik 8,0. Kedua garis ini saling sejajar. Sekarang bagaimana gradiennya? Kita menghitung dulu gradien garis H. Garis H tadi ya melewati titik 0,4 dan 4,0. Nah, kita anggap ya koordinat titik X1, Y1-nya adalah 4,0 dan titik X2, Y2-nya adalah pada 0,4. Sekarang kita hitung. Ingat tadi rumusnya ya bahwa gradien garis yang melewati dua titik itu dalam bentuk Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, X1 Y1-nya ada pada 0,4 ya. Kita lihat ya berdasarkan tanda panah ini. Jadi dari arah bawah ini ke atas mengikuti tanda panah. Jadi X2 Y2-nya ada pada titik 0,4. X1 Y1 pada koordinat titik 4,0. Kita hitung ya. Ini ya Y2 kurang Y1 untuk pembilangnya berarti 4 kurang 0. Ini sama dengan 4. Kemudian untuk penyebutnya X2 kurang X1. X2-nya 0, X1-nya 4. Jadi kita hitung 4 per 0,4 per min 4 sama dengan min 1. Sekarang kita lihat lagi gradien untuk garis G. Tadi melewati titik 8,0 dan titik 0,8. Nah, sama seperti tadi, X1 Y1-nya ada pada posisi 0,8. Maaf, X2 Y2-nya ada di koordinat titik 0,8. X1 Y1-nya pada koordinat 8,0. Jadi sama seperti gradien garis H tadi, kita menghitung Y2 kurang Y1 berarti 8 kurang 0. Ini ya, 8 kurang 0 sama dengan 8. Kemudian untuk penyebutnya X2 kurang X1. X2-nya 0, X1-nya 8. Sama dengan min 8. Ya. Maka kalau dibagi 8 bagi min 8 sama dengan min 1. Nah, perhatikan ya, gradien garis G dan gradien garis H. Posisi atau besarnya atau nilainya sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gradien garis yang saling sejajar memiliki gradien yang sama. D. Gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Kita mau melihat bagaimana gradien dari kedua garis yang saling tegak lurus ini. Garis K koordinatnya adalah A-1,5. Garis L koordinatnya koordinat titik C 4,0 dan saling berpotongan di titik B 5,3. Sekarang kita cari gradien garis K dulu. Ingat ya rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Untuk menentukan Y1, X1 Y1, X2 Y2 ini kita kadang-kadang bisa juga melihat tanda panahnya ya. Tapi kalau tanda panahnya ada di seperti ini, maka kita bisa membuat bahwa koordinat titik A ini sebagai X2 Y2 ya. Kemudian B sebagai X1 Y1. Nah, dalam hal ini Ibu mengambil X2 Y2-nya adalah 5,3. Kemudian X1 Y1-nya adalah min 1,5. Sekarang kita hitung ya.
Y2 kurang Y1, Y2-nya tadi ini ya, koordinat titik B, Y-nya kurang 5. Ini. Kemudian untuk penyebutnya 5 kurang min 1. Ini dia. Nah, baru kita hitung. 3 kurang 5 sama dengan min 2. Kemudian 5 kurang min 1 sama dengan 6. Maka setelah kita perkecil ya menjadi gradien M1 adalah min 1/3. Perhatikan lagi garis L. Garis L ini melewati titik 5,3 dan 4,0. Nah, kita mengambil koordinat titik B ini sebagai X2, Y2 ya. Kemudian koordinat titik C sebagai X1, Y1. Maka gradien garis L adalah 3 kurang 0. Ini dia. Y2 kurang Y1. 3 kurang 0 kemudian per X2 kurang X1. 5 kurang 4 sama dengan 3/1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita lihat hasil dari perkalian gradien garis K dan gradien garis L adalah min 1 ya. Jadi M1 kali M2. Ini tadi ya M1 gradien garis K, kemudian M2 adalah gradien garis L. Jadi M1 kali M2 sama dengan min 1/3 kali 3 sama dengan min 1. Kalian bisa mencoba lagi ya, coba dilihat dua garis yang saling tegak lurus. Kalian cari apakah benar hasil kalinya sama dengan min 1 ya. Jadi hasil kali kedua gradien adalah sama dengan min 1 untuk gradien dari garis-garis yang saling tegak lurus. Contoh, diketahui garis G dengan persamaan Y sama dengan min 1/2X tambah 1/2. Tegak lurus dengan garis B. Tentukanlah gradien garis B. Ini persamaannya belum diketahui ya. Nah, berapakah gradien garis B? Dengan gunakan pernyataan tadi ya bahwa hasil kali kedua gradien sama dengan min 1. Kita bisa menghitung gradien garis lainnya apabila garis yang satunya dengan persamaan ini sudah diketahui. Ya, hasil kalinya sama dengan min 1. Syarat garis tersebut tegak lurus. Jadi kita buat MG kali MB ya, kita anggap gradien garis G kali gradien garis B. Hasilnya min 1. Nah, satu garis gradiennya diketahui min 1/2. Kemudian ini tadi yang ditanyakan adalah gradien garis B. Nah, berapakah MB ini supaya hasilnya min 1? Maka sama dengan gradien garisnya adalah 2. Ya, jadi gradien garis B adalah 2. Kita lanjutkan bagian yang berikutnya, bagian E. Gradien garis dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah min A per B. Ya, ini dia. A ini adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y, dan C adalah konstanta. Nah, gradiennya dicari dengan menghitung A per B atau koefisien X dibagi koefisien B, tapi ada minnya ya. Sekarang contoh, tentukan gradien garis dengan persamaan 3X kurang 4Y tambah 8 sama dengan 0. Nah, pahami di sini ya, 3 di sini adalah koefisien dari X. Kemudian min 4 adalah koefisien dari Y. Kemudian 8 adalah konstanta.
Atau yang ini tadi sebagai A, ini B ya. Dan 8 adalah C. Alternatif penyelesaian. Cara 1. Dengan menggunakan rumus ya, M sama dengan min A per B. Nah, jadi A sama dengan 3, B sama dengan min 4, dan C sama dengan 8. Maka gradien garisnya adalah M sama dengan min 3 per min 4. Sama dengan 3 per 4. Cara kedua, mengubah persamaan garis ke bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C. 3X kurang 4Y tambah 8 sama dengan 0. Kemudian min 4Y sama dengan min 3X kurang 8. Min 4Y sama dengan min dalam kurung 3X tambah 8. Nah, bentuk umumnya menjadi 4Y sama dengan 3X tambah 8 ya. Negatifnya sudah kita hilangkan. Kemudian koefisien Y kita hilangkan. Apabila kita mau menghilangkan koefisien Y, maka ruas kanan kita bagi juga dengan 4 ya. Kenapa 4 yang kita pakai? Karena 4 ini adalah koefisien Y, kita inginkan supaya Y-nya sama dengan 1. Jadi kita bagi 4. Maka 4 bagi 4 sama dengan 1 ya, 1 tidak ditulis di sini. Kemudian ruas kanannya 3 per 4 atau 3 bagi 4 tadi. Kemudian konstantanya dibagi 4 juga. Maka berbentuk Y sama dengan 3 per 4X tambah 2. 2 ini 8 bagi 4. Maka kita melihat bahwa bentuk persamaan ini sama seperti bentuk persamaan Y sama dengan MX tambah C. Nah, gradiennya tentu yang ada pada atau sebagai koefisien X di sini ya. Maka gradiennya adalah 3 per 4. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien atau kemiringan adalah nilai kemiringan suatu garis dengan membandingkan komponen Y ordinat dengan komponen X absis. Gradien dinotasikan dengan huruf M. 2. Gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y adalah M sama dengan Y per X. 3. Gradien garis yang melalui dua titik P X1 Y1 dan Q X2 Y2 adalah MPQ. Jadi maksudnya gradien garis dari P ke Q berarti Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Atau kalau dibalik ya, dari Q ke P berarti Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2. 4. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX memiliki gradien M. Lihat di sini. 5. Gradien garis dengan persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah M sama dengan min A per B. 6. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya sama dengan 0. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah tak terdefinisi. Nomor 8. Gradien garis-garis yang saling sejajar adalah sama. 9. Gradien garis-garis yang saling tegak lurus, hasil kali kedua gradien sama dengan min 1. Atau ditulis M1 kali M2 sama dengan min 1. Sekarang soal. Kerjakan secara per orang. Jawaban dikirim di Google Classroom ya. Jangan lupa secepatnya, jangan tunggu lama-lama supaya ibu bisa meriksanya. 1. Gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X tambah 3 adalah. Langsung diisi aja nih titik-titiknya. Kemudian 2. Gradien garis ya dengan persamaan 2X tambah 4Y tambah 4 adalah sama dengan 0 adalah.
3. Gradien garis AB pada gambar berikut adalah. Cari ya. Kemudian yang keempat, gradien garis yang melalui titik 1,2 dan 3,4 adalah titik. Nomor 5, gambar berikut tentang tangga di rumah dengan 14 anak tangga dengan tinggi 252 cm. Berapakah tinggi setiap pijakan dari 14 pijakan? Ini ya yang dimaksud, yang dicari di sini. Demikian kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat.